Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Aceh Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1873 hingga 1904. Perang Aceh merupakan perang terlama dengan menghabiskan biaya paling besar selama abad ke-19 hingga ke-20. Kesultanan Aceh Darussalam tidak mau menyerah meski Belanda menggempur dan menyerang kota Serambi Mekah. Strategi perang stabil dan semangat rakyat ternyata mampu mengalahkan pasukan Belanda. Namun tahun 1904 Kesultanan tunduk pada politik adu domba Belanda. Banyak hal tak terduga bagaimana Aceh dengan ilmu pengetahuan dan kekuatan diplomasinya menjadi kawasan penting di Asia Tenggara. Perang Aceh adalah diawali dengan pendaratan yang dipimpin oleh Jenderal J.H. Kohler di Pantai Cermin. Belanda ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Butuh waktu lama bagi bangsa asing itu untuk bisa menundukkan wilayah Aceh. Pada 26 Maret 1873 ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumatkan perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu itu. Akhirnya pada 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler berlabuh di Pantai Cermin, Aceh Barat. Seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah dengan semangat jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Perang semakin memanas saat Kohler ditembak oleh pasukan Kesultanan Aceh Darussalam di depan Masjid Baitur Rahman pada 14 April 1873. Kesultanan bersama rakyat Aceh melawan tanpa ampun dengan menjalankan perang stabil, perang sampai akhir hayat demi membela tanah air dan agama. Keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan ini sembari menghimpun kekuatan maupun strategi baru. Perang Aceh kedua, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan pada 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Syah wafat pada 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal. Perang Aceh ketiga, masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Tengku Umar, Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyak-Din berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil Belanda semakin kewalahan dengan taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Pada tahun 1891, Christian Snoek Hurgronje yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam yang juga penasihat untuk urusan adat dari pemerintah kolonial datang ke Aceh. Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Peran Snoek Hurgronje menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Snoek Hurgronje, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Tengku Cik Ditiro. Salah satu pemimpin Aceh lainnya, Tengku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda. Namun itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Perang Aceh keempat dan akhir. Ketiadaan Tengku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh padam menghadapi Belanda. Dipimpin oleh Cut Nyak-Din, istri Tengku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bersama Pocut Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Tengku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya pada 11 Februari 1899 Tengku Umar gugur di Molaboh. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyak-Din bersama Pocut Baren. Kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan Snoek Hurgronje juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh. Pada tahun 1905, Cut Nyak-Din berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada tahun 1910.
kematian Cut Nyak Dien menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Meskipun kesultanan dibubarkan, nyatanya perang melawan kolonialisme di Aceh masih berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.